Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih salat taubah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala kenikmatan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, wabillahi khusus nikmat iman dan Islam, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Ramadan. Di antaranya adalah sholat tarawih pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa meridhoi dan memberkahi semua kita dan kita diberikan rasa istiqomah untuk senantiasa mengisi Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan juga kita semuanya. Semoga kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya dan kelak di akhir kita bisa mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, di atas kami sudah membacakan satu ayat Al-Baqarah 185 yang masih terkait dengan rangkaian ayat tentang puasa yang sering dibacakan oleh para penceramah atau para khotib, ya, ayat 183. Nah, kita akan mencoba untuk membahas Al-Baqarah 185 yang menyatakan bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Di antaranya adalah karena inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna anzalnahu fi lailatul mubarakah, bahwa Allah menurunkan Al-Quran ini pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar. Diperkuat oleh ayat yang lain di mana Allah menurunkan Quran pada malam Al-Qadar, pada malam yang penuh berkah. Penurunan Al-Quran pada malam Al-Qadar itu bukan berarti Quran langsung turun 30 juz ke bumi, bukan. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat itu bahwa Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke samai dunia, itu terutama pada bulan Ramadan pada malam Qadar. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah ayat pertama yang turun, yakni surat Al-Alaq 1-5 itu turun pada malam Lailatul Qadar. Ayat-ayat berikutnya turun secara tadarruj, secara bertahap, ayat per ayat, surat per surat. Ada yang turunnya tanpa sebab, ada yang turunnya karena satu kasus tertentu, sehingga maka muncullah istilah asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Nah, itu tuh pendapat para ulama terkait bagaimana proses penurunan Al-Quran pada bulan Ramadan. Nah, Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi linnas, bagi manusia. Tidak hanya untuk lil mukminin, tidak hanya untuk lil Arab, tapi untuk linnas, untuk seluruh manusia. Meskipun Quran berbahasa Arab, meskipun Quran turun pada pribadi Nabi Muhammad yang seorang Arab, tetapi fungsi Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, termasuk kita yang bukan orang-orang Arab, kan? Kita bukan orang Arab, tapi orang
Arab maklum gitu kan. Jadi untuk semua manusia itu Allah turunkan Al-Quran dan sebagai petunjuk, bukan hanya sebagai bacaan gitu kan, bukan dipajang di lemari, nggak tersentuh, ya, berdebu, dijadikan sebagai jimat, bukan seperti itu. Quran itu dibaca, bisa setiap hari dibaca. Naubiru buyutakum bi qiraatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran biar nggak seperti kuburan, biar nggak sepi, biar nggak hanya YouTube aja yang diputar di TV, tapi Quran yang dibaca di rumah setiap hari. Dan dibaca, dipahami dan dilaksanakan petunjuk-petunjuknya. Wa bayyinatil huda, dan juga penjelasan tentang petunjuk tadi itu. Wal furqan, dan sebagai pemisah, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram, itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Ya, tentu diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW. Makanya sudah jelas mana yang halal, mana yang haram, gitu kan. Maka tinggal kita mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh ajaran Islam yang tertuang dalam Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ayat berikutnya mengatakan, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Maka barang siapa di antara kalian melihat bulan, falyasum, maka berpuasalah. Jadi puasa itu dimulai tanggal 1 Ramadan setelah kita mengetahui datangnya bulan Ramadan. Ya, sumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi. Berpuasalah ketika engkau melihat hilal, dan berbukalah, akhiri puasa kalian ketika melihat bulan. Maka salah satu metode yang dianggap kuat untuk menentukan awal Ramadan atau awal bulan Hijriah adalah dengan ru'yatul hilal bil fi'li, melihat bulan langsung dengan mata kita. Ya, meskipun kemudian muncul ijtihad lain yang menentukan penentuan awal bulan dengan cara-cara hisab, dengan cara-cara menggunakan ilmu astronomi. Itu terkait dengan metode. Ya, fa'in humma atau fa'in hubiya alaikum, kalau bulan nggak kelihatan, nggak nampak, goib gitu, atau terhalang mendung, ya, ada yang mengatakan fa'akmilu, ini dari Sya'ban salasin, maka sempurnakanlah bila hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi ru'yah itu dilihat pada tanggal 29 Sya'ban. Kalau kelihatan maka besok Ramadan. Tapi kalau wa'in rumah, kalau kemudian tertutup awan, tidak kelihatan, maka fa'akmilu atau faqaddiru, ya, itu ada yang mengatakan faqaddiru, dan maka perkirakanlah atau lengkapilah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30, sehingga tanggal 1 baru lusanya tanggal 1 Ramadan. Itu hadis yang menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan bulan Ramadan, ya. Dan juga nanti muncul perbedaan terkait berapa derajat nih kira-kira yang kemungkinan bisa dilihat, maka munculnya ijtihad. Ada yang munculul hilal, ya, yang pokoknya yang penting ada hilal, nggak peduli berapa derajat, besok tanggal 1. Ada yang 3 derajat, ada yang 4 derajat, ya. Sehingga kemudian muncul perbedaan. Nah, di antara cara untuk menghilangkan perbedaan ini adalah dengan menyerahkan penentuan awal Ramadan ke pemerintah. Kenapa? Karena keputusan pemerintah itu diharap bisa menghilangkan perbedaan. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Penetapan pemerintah itu diharapkan bisa menghilangkan perbedaan di antara para kelompok masyarakat terkait misalnya dengan penentuan awal bulan Ramadan. Nah, di Indonesia itu sepertinya mungkin karena sangat toleran gitu kan, sangat menghargai perbedaan, sehingga penetapan pemerintah pun juga tidak bisa menghilangkan perbedaan yang ada. Ya sudah, gitu kan. Mari kita hormati perbedaan itu. Yang menggunakan hisab ya silakan, yang menggunakan ru'yah juga monggo. Kalau pas bareng ya alhamdulillah, kalau tidak ya kita saling menghormati satu dengan yang lain gitu. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra.
Dan barang siapa ketika bulan Ramadan datang dan dalam keadaan sakit, maridun, au ala safarin, atau dalam perjalanan, maka dia boleh untuk tidak puasa. Tapi apa faidatun min ayyamin ukhra, wajib menggantinya pada hari-hari yang lain di bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya sakitnya seperti apa yang boleh tidak puasa? Ada berbagai macam pendapat. Pokoknya sakit aja gitu kan, ya. Sakit yang tidak ada kriteria sakit seperti apa. Kalau sakit yang sudah besok boleh nggak puasa. Ada yang mengatakan sakitnya itu bisa kalau dipakai puasa bisa semakin membuat sakit, bisa melemahkan, bahkan bisa mengancam jiwa. Itu baru kita boleh tidak puasa. Itu pendapat. Ya. Sehingga kemudian ada yang seperti itu pendapatnya, dan juga terkait dengan safar yang seperti apa yang dibolehkan untuk tidak puasa. Imam Abu Dawud At-Tirmidzi dan juga Muslim mengatakan pokoknya perjalanan jauh dekat, ya, yang penting tidak untuk tujuan maksiat, maka boleh tidak puasa. Ada yang mengatakan perjalanan jauh, gitu kan, tanpa menggunakan standar, tidak sebatas perjalanan, tapi harus ada perjalanan jauhnya. Dan sebenarnya mengatakan minimal dalam hitungan kurang lebih 80 km baru kita boleh tidak puasa. Disamakan dengan persyaratan ketika menjamak dan mengosor sholat, gitu kan? Nah itu diantara sebab kemudian menimbulkan perbedaan pendapat. Intinya adalah bahwa Allah mengatakan pada berikutnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan. Ya kalau memang sakit apa ya udah, gitu kan, nggak usah puasa. Ya, bahkan orang yang bekerja keras untuk menghidupi keluarganya dan tidak mungkin meninggalkannya, dan dia tidak kuat kalau puasa, dia boleh tidak puasa. Kemudian diganti dengan yang lain. Tetapi kemudian ada yang mengatakan sebaiknya diniatkan puasa dulu. Kalau besoknya misalkan nggak kuat, baru dia mokel itu kemarin. Mokel itu iftar, ya, buka puasa hari. Tapi ada mengatakan boleh langsung nggak puasa, diniatkan nggak puasa kalau memang kondisi dia kerja itu memang sama benar-benar tidak memungkinkannya untuk puasa, ya. Dan tadi bagi yang sakit tadi misalkan, kalau sakitnya itu permanen dan tidak mungkin lagi mengganti pada hari yang lain, maka dia tidak wajib mengganti dengan puasa, tapi cukup mengganti dengan fidyah. Ya, satu mud, ya, masalah sekitar kalau mengikuti aturan Basnas tahun ini menggantinya satu harinya itu Rp60.000 per hari per jiwa. Ya, kalau meninggalkan puasa dan tidak mungkin lagi untuk menggantikan pada hari yang lain. Walitublul iddata, maka sempurnakanlah puasamu, hitungan puasamu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan bertakbirlah pada Allah ketika datangnya bulan Syawal, Idul Fitri, kemudian kita bertakbir wa ala ma hadakum, atas apa yang Allah tunjukkan padamu, la'allakum tashkurun, agar kita semuanya bisa bersyukur. Ini rangkaian ayat dari surat yang terkait dengan puasa Ramadan. Dengan puasa Ramadan kita diharapkan bisa menjadi pribadi yang lebih baik, karena memang puasa itu adalah ibadah yang melatih kita agar kita mau menjalankan perintah Allah tanpa syarat, meskipun kita nggak dilihat oleh orang, meskipun kita nggak diawasi oleh orang, kita yakin bahwa Allah mengawasi kita dengan puasa kita. Maka meskipun orang nggak tahu, kita nggak akan makan. Meskipun ada warteg yang nilainya terbuka sebelah, kita nggak akan auto belok, gitu kan, nggak akan langsung belok. Meskipun nggak ada yang tahu, kita yakin bahwa Allah melihat kita, sehingga apapun kondisinya, kita tidak melanggar aturan Allah, kita tidak makan dan minum di siang hari Ramadan, kita tidak melakukan hal yang semula dihalalkan oleh Allah tapi diharamkan ketika siang Ramadan sampai dengan nanti maghrib baru kita buka puasa, makan, minum, dan aktivitas yang lain. Dengan demikian diharapkan kita mempunyai pengawasan melekat, bahwa taat aturan itu bukan karena takut pada pemerintah, bukan takut pada KPK, bukan takut pada polisi,
Dan itu kita harapkan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di jalan, meskipun tidak ada polisi, kita tidak akan melanggar lalu lintas, meskipun buru-buru, gitu kan? Ya. Kemudian di kantor, di perusahaan, di tempat kerja, meskipun tidak dipelototi sama inspektorat, sama KPK, sama auditor, kita nggak akan melanggar aturan. Kita komit, konsisten. Kenapa? Karena kita tahu, kita yakin bahwa Allah melihat kita, Allah mengawasi kita dilatih selama 1 bulan. Tidak mudah memang, tapi itulah yang dituntut dalam Ramadan. La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Apa takwa itu? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan kemampuan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu akan bisa kita lakukan kalau kita punya kesadaran penuh bahwa Allah itu mengawasi kita, bahwa Allah melihat kita. Itu kuncinya. Kalau itu tidak ada, ya susah kita mau melaksanakan perintah Allah. Kita, saya, semua seperti itu. Nah, kadang-kadang kita itu lupa. Kadang-kadang namanya iman itu kan yazidu wa yanqus. Iman kadang naik, kadang turun. Nah, dengan puasa diharapkan iman kita stabil, kalau bisa meningkat. Sehingga nanti ketika kita masuk bulan Syawal, kita menjadi pribadi yang bersih, pribadi yang suci, pribadi yang seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sampai tahu salah seorang menjadi